warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelas 079. Dengan fasilitator Bapak Sudimi dan pengajar praktek Bapak Tri Purwanto. Kelompok kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik dengan 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10, saya Kurniawati dari SDN Kayu Putih 09 sebagai supervisor. Saya Saifuddin dari SDN Kayu Putih 01 sebagai coach. Saya Siti Zulaika dari SDN Jatinegara Kaum 03 sebagai coaching. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak F. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak F nih hari ini saya dengar Pak F akan melakukan coaching ya kepada Bu Siti Juleha ya? Betul Ibu. Oke, sebelum melakukan coaching, proses coaching ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya bicarakan. Boleh nggak Pak F? Siap Ibu, boleh. Oke, nah nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Pak F ya, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Nah, kemudian apakah Pak F sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada coachee nantinya? Kemudian apakah Pak F juga sudah membuat kata kunci yang akan disampaikan untuk coaching kali ini? Dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak F sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Pak F ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak F ya. Baik Ibu. Oke, yang pertama nih, kompetensi apa yang akan Pak F kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, benar sekali Pak F. Kemudian nih pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang ingin Pak F kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, nah kemudian nih pertanyaan yang terakhir ya Pak F ya. Apakah indikator yang seperti apa dan bagaimana yang diinginkan oleh Pak F nih sebagai coach? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik sekali. Nah, kemudian demikian dulu nih pra-observasi kali ini. Silakan Pak F melakukan coaching terhadap coaching kepada Bu Siti Juleha ya. Baik Ibu, Oke. terima kasih atas kesempatannya. Oke Pak F, semangat ya. Siap Ibu. Assalamualaikum Pak F, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak F. Alhamdulillah. Oh iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak bila ada waktu. Kira-kira ada waktunya nggak Pak? Kebetulan Ibu hari ini saya kosong dan hanya mengecek kerjaan-kerjaan siswa. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak, saya tuh merasa pada saat pelajaran IPA sutra saya itu siswa-siswa yang kurang antusias saat pelajaran dimulai. Itu membuat saya pusing menghadapinya karena tentunya berimbas juga kan pada nilai-nilai sehari-harinya. Oh gitu ya Bu. Nah setelah kita berdiskusi, apa yang Ibu harapkan di akhir percakapan ini? Ya, setelah percakapan ini berakhir, saya berharap ya Pak ya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya dapat gambaran tentunya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Baik Ibu, dari cerita yang tadi Ibu sampaikan,
Kalau ada murid yang kurang antusias dalam pelajaran IPAS, tentunya akan berimbas kepada nilai-nilai kesehariannya. Apakah Ibu sudah menemukan penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak bersemangat lagi jika ada pelajaran IPAS. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa murid tersebut tidak menyukai pelajaran IPAS, Ibu? Jadi Pak, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anak-anak, ternyata dia tidak suka IPAS itu karena dia merasa kesulitan mencerna kata-kata dalam pelajaran IPAS, seperti nama biologis tumbuhan, dan juga anak-anak itu ternyata kesulitan dalam menghafalkan organ-organ pencernaan maupun pernapasan ya. Nah itu sih Pak berdasarkan pengamatan dari saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Ibu harapkan terhadap siswa tersebut, Ibu? Saya mengharapkan murid-murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran IPAS dengan baik seperti murid-murid yang lain tentunya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Ibu? Selama ini ya Pak, saya mengajarkan IPAS dengan mengacu pada buku teks, kemudian menjelaskan kepada murid-murid saya dan menulis di bukunya, sehingga anak tersebut mungkin menjadi sulit untuk memahami materi IPAS. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu merancang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tentunya bisa menyenangkan buat anak-anak didik saya. Baiklah Ibu, apakah ada metode yang pernah berhasil diterapkan di dalam kelas, Ibu? Saya pernah ini Pak, saya mencoba menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti misalnya membuat nyanyian dari lagu-lagu anak-anak Pak yang liriknya kita ganti dengan materi IPAS, dan sesekali menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dengan begitu anak tersebut dapat bersemangat lagi mengikuti pembelajaran IPAS saat tentunya. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di dalam kelas? Ada Pak, jadi saya membuat nyanyian Pak yang liriknya dari materi IPAS. Tadi nadanya kita buat menggunakan nada anak-anak. Jadi seluruh murid bernyanyi dengan senang. Baik Ibu, luar biasa sekali yang Ibu lakukan. Menurut Ibu, tentang 1 sampai 10, nilai berapa yang menggambarkan Ibu keberhasilan cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada murid-murid tersebut, Ibu? Saya sih nggak muluk-muluk ya Pak ya. Target saya sih dalam nilai 8. Saya juga merencanakan untuk sesekali belajar di luar kelas Pak. Baiklah Ibu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkahnya ke depannya? Iya Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak, yaitu dengan menggunakan ice breaking, membuat lagu dari materi IPAS dengan nada lagu anak-anak tentunya, dan sesekali belajar di luar kelas Pak. Baik Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya tentunya adalah kepala sekolah ya Pak ya, terus teman rekan sejawat, dan tak lupa kita saling mengkomunikasikannya dengan orang tua murid. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Saya akan sesegera mungkin ya Pak ya melaksanakan pembelajaran tersebut, sehingga anak-anak tidak bosan lagi dalam mengikuti pembelajaran IPAS. Baik Ibu, kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Iya Pak, saya akan konsisten dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta mengupdate segala informasi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, serta kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Selain itu saya juga harus berbagi praktik baik Pak dengan guru-guru hebat, baik di sekolah sendiri maupun dari sekolah lain. Nah, untuk meningkatkan kompetensi yang kita sebagai pendidik, saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran sehingga anak-anak senantiasa menanti saya untuk belajar di kelas bersama-sama mereka. Nah, dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan berupa tentunya sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah.
Motivasi pun selalu saya dapatkan dari kepala sekolah. Hanya mungkin saya harus menekankan untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ke depannya. Dan bagaimana Ibu perasaannya setelah kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah Pak Aep, saya hari ini merasa senang dan lega karena hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu. Iya Pak. Baiklah, apa ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya diskusi pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Pak. Oke, setelah Pak Aep melaksanakan proses coaching tadi nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak Aep ya. Apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak Aep? Jadi selama coaching, Ibu saya sudah melakukan dengan alur-kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, dan kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi, Oh begitu ya Pak Aep ya. Jadi Pak Aep sudah berhasil dan sesuai dengan alur kita yang sudah saya amati tadi. Dan juga ada beberapa yang saya catat nih terkait dengan coaching yang Pak Aep lakukan. Nah yang pertama Pak Aep sudah berhasil menyampaikan sesuai alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Dan Bapak juga sudah mengarahkan kepada coaching untuk mencari tindakan apa yang harus dilakukan. Dan Pak Aep juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coaching, sehingga rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Saya juga mendengar nih Pak Aep tadi berbicara dengan coaching sudah fokus ya. Dengan coaching artinya Pak Aep itu sudah ada present atau kehadiran yang penuh. Dan Pak Aep juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Yang Pak Aep lakukan tadi sudah luar biasa atas proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Aep diberi kemudahan dalam kegiatan coaching lainnya. Nah untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aep kembangkan? Jadi saya ingin mendalami lagi alur kita dan untuk melakukan coaching supaya coaching yang selanjutnya berjalan dengan baik dan kedepannya dapat menemukan berbagai solusi. Oke, baik Pak Aep, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri di sini, saya ucapkan terima kasih Pak Aep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.